Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Ibu Eri Subakti, SSMPD. Pada kesempatan kali ini, saya Syifa Syauki Nur dengan nomor pokok mahasiswa 41154030240016 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi PGSD Universitas Langgang Buana. Berikut ada pula kegiatan yang saya ambil, yaitu mengenai aksi hijau bersama menanam bersama tumbuh. Ini menggambarkan pertumbuhan bersama antara tanaman dan karakter siswa. Foto dari kegiatan kami yaitu ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Ada pula latar belakang dari kegiatan ini, yaitu karena dalam era perubahan iklim global dan degradasi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan, upaya konservasi menjadi prioritas utama. SD Negeri Dayakolot II yang berlokasi di Kompleks Yonzipur 3 Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Wilayah ini menghadapi berbagai tantangan lingkungan akibat cekungan Bandung yang berpenduduk 7,5 juta jiwa. Pendidikan lingkungan di tingkat sekolah dasar memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kesadaran ekologis anak. Siswa kelas 12 IPS 4 SMA Negeri 1 Dayakolot sebagai bagian dari komunitas pendidikan di wilayah yang sama memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. Kolaborasi antara siswa SMA dan SD dalam program lingkungan dapat menciptakan sinergi yang kuat antara pengetahuan teoritis dan praktik lapangan. Kemudian ada juga tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan. Yang pertama yaitu untuk menanamkan kesadaran dan kepedulian siswa terhadap pelestarian alam dan menginternalisasi nilai-nilai kepedulian lingkungan yang akan menjadi bagian dari karakter mereka hingga dewasa. Yang kedua yaitu untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih hijau, asri, dan nyaman melalui penanaman sistematis di berbagai area yang tersedia. Dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang jenis-jenis tanaman dan manfaatnya bagi lingkungan. Tentunya pada kegiatan penanaman ini dibutuhkan alat dan bahan. Yang pertama ada peralatan yang mencakup yang pertama ada cangkul mini, lalu sarung tangan anak, kemudian gembor kecil, meteran dan tali rafia, lalu ada selang air yang fleksibel, kemudian sistem irigasi yang sederhana, lalu ada ember tambahan, pot besar, dan yang terakhir yaitu ada pot sedang. Selanjutnya ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Yang pertama adalah bibit pohon pelindung, yaitu bibit pohon trambesi dan flamboyan. Kemudian ada bibit tanaman hias, yaitu bibit tanaman marigold, zinnia, puring, dan coleus. Kemudian ada bibit tanaman obat, yaitu bibit tanaman obat jahe, kunyit, lengkuas, serai, dan mint. Kemudian ada bibit tanaman produktif, yaitu bibit tanaman cabai, strawberry, dan tomat cherry. Lalu ada bibit tanaman fungsional, yaitu lidah buaya dan seri rejeki. Kemudian ada tanah humus, dan yang terakhir yaitu adalah pupuk kompos organik. Kemudian ada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk kegiatan tersebut, yaitu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025 pukul 07.00 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, dan tempatnya di SD Negeri Dayakolot II, Kompleks Yonzipur 3 Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berikut adalah susunan acara pada kegiatan yang akan dilaksanakan pada tanggal 12 Mei tahun 2025. Pada pukul 7.00 hingga 7.30 akan dilaksanakan kegiatan yaitu persiapan dan pengecekan final. Detail aktivitasnya yang pertama yaitu pengecekan kelengkapan peralatan dan bibit tanaman, kemudian persiapan area pembukaan di lapangan sekolah, dan briefing terakhir tim pelaksana dan guru pendamping. Pada pukul 7.30 hingga 8.00 dilaksanakan kegiatan pembukaan kegiatan.
Detail aktivitasnya yaitu sambutan ketua pelaksana kegiatan, lalu sambutan kepada kepala sekolah SD Negeri Dayakolot II, lalu doa pembukaan dan penjelasan agenda kegiatan, dan perkenalan tim pelaksana. Lalu pada jam 8.00 hingga 8.30 akan dilaksanakan kegiatan pembekalan materi dengan detail aktivitas edukasi tentang manfaat tanaman bagi lingkungan. Lalu, demonstrasi teknik penanaman yang benar, kemudian ada penjelasan jenis-jenis tanaman dan karakteristiknya, dan briefing keselamatan kerja. Nah, pada jam 8.30 hingga jam 9.00 dilakukan kegiatan pembagian kelompok dan persiapan dengan detail aktivitas, yaitu pembagian siswa ke dalam 5 kelompok sesuai zona penanaman, lalu distribusi alat-alat berkebun dan sarung tangan, lalu penjelasan area tanggung jawab masing-masing kelompok, dan pergerakan ke lokasi penanaman masing-masing. Lalu pada pukul 9.00 hingga 11.00 dilakukan kegiatan aksi penanaman serentak. Dengan detail aktivitas, yang pertama ada pelaksanaan penanaman di 5 zona secara bersamaan. Ada zona A. Zona A itu terletak di taman sekolah utama yang akan dilakukan oleh kelompok 1. Lalu zona B ada di green wall atau pagar sekolah yang akan dilakukan oleh kelompok 2. Lalu ada zona C yang bertepatan di halaman produktif yang akan dilakukan penanaman oleh kelompok 3. Lalu di zona D ada green corner kelas yang akan dilakukan penanaman oleh kelompok 4, dan yang terakhir ada zona E yaitu di area eksternal perbatasan antara sekolah dengan area militer tadi yang akan dilaksanakan penanaman oleh kelompok 5. Lalu, rotasi kegiatan agar semua siswa mengalami berbagai jenis penanaman dan pendampingan intensif oleh guru dan tim pelaksana. Lalu, pada jam 11 hingga 11.30 akan dilaksanakan kegiatan pembersihan dan perawatan awal dengan detail aktivitas penyiraman tanaman yang baru ditanam, lalu pembersihan area penanaman dan perapihan peralatan. Lalu pemasangan label nama, tanaman, dan tanggal penanaman, dan inventarisasi peralatan dan pengembalian ke gudang. Pada jam 11.30 hingga jam 12.00 akan dilaksanakan kegiatan yaitu penutupan dengan detail aktivitas yaitu kumpul kembali di lapangan sekolah, lalu melakukan sesi foto bersama dan dokumentasi, lalu refleksi kegiatan dan sharing pengalaman siswa, kemudian penjelasan jadwal piket pemeliharaan, dan lalu komitmen bersama untuk merawat tanaman dan doa penutup dan ucapan terima kasih. Dan pada jam 12 hingga 12.30 akan dilakukan kegiatan evaluasi dan koordinasi lanjutan. Nah, dengan detail aktivitas, evaluasi pelaksanaan kegiatan oleh tim pelaksana, lalu koordinasi sistem pemeliharaan dengan guru kelas, lalu perencanaan kegiatan monitoring dan follow up, dan dokumentasi dan pelaporan hasil kegiatan. Kemudian dalam suatu kegiatan tentunya ada susunan kepanitiaan. Nah, yang pertama ada pembinanya yaitu Ibu Haji Tete Martini SE. Lalu ketua pelaksana yaitu Kevin Raditya Tama. Ada wakil ketua yaitu Salma Putri Rahmawati, yaitu sekretaris Syifa Syukinur, saya sendiri, dan Anila Hafitasari. Lalu ada bendahara yaitu Raisa Melia Irliandra dan Neng Seni Aulia. Lalu ada koordinator acara yaitu Syaranika Artila. Kemudian ada seksi-seksi kegiatan. Yang pertama ada seksi perlengkapan dengan 4 orang seksi tersebut, yaitu Davin Ailianski Sofiandi, Alvin Purnama, Mariska Holistijaya, dan Silvi Saumi Andini. Kemudian ada seksi konsumsi dengan 4 orang anggota. Yang pertama yaitu ada Eriska Patricia, lalu Gita Julianti, Nayla Mialani Gustina, dan Anissa Devi Sofia. Lalu ada seksi dokumentasi dengan 2 orang anggota, yaitu Nayla Firas Anissa dan Olivia Leriana. Lalu ada seksi humas dan publikasi dengan 3 orang anggota, yaitu Moj Isan A, lalu Raka Fahriza, dan Tiara Larasati.
Kemudian ada seksi keamanan dan ketertiban dengan 3 orang anggota, yaitu Ardian Zafran, Atian Ramadan, dan Basyar Kurnia Pradana. Lalu ada seksi kesehatan. Yang pertama ada 2 orang anggota, yaitu Sabaroni Sihotang dan Zulfa Rizky Akbar. Kemudian ada seksi kebersihan, yaitu Ecep Rizky Taskia dan Virgi Hadian Rizky. Kemudian ada biaya anggaran. Tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan ada dana yang harus dikeluarkan. Yang pertama yaitu ada bibit tanaman. Terdiri dari 5 bibit tanaman. Yang pertama yaitu ada bibit tanaman pohon pelindung dengan banyak 8. Harga satuannya itu 40.000 dengan total 320.000. Lalu ada bibit tanaman hias dengan banyak 30. Harga satuannya 15.000 dikali 30 dengan total 450.000. Lalu ada bibit tanaman obat dengan banyak 25. Harga satuannya 12.000 dengan total 300.000. Lalu ada tanaman produktif dengan banyak 20. Harga satuannya 15.000 dengan total 300.000. Lalu ada bibit tanaman fungsional dengan banyak 12 dan harga satuan 18.000 dan totalnya adalah 216.000. Yang kedua ada peralatan kebun tambahan yang terdiri dari 4 peralatan. Yang pertama ada cangkul mini dengan banyak 15. Harga satuannya yaitu 15.000 dengan total 300.000. Kemudian ada sarung tangan anak dengan banyak 75 pasang. Harga satuannya 8.000 dengan total 600.000. Kemudian ada gembor kecil dengan banyak 10. Harga satuannya 20.000 dengan total 200.000. Kemudian ada meteran dan tali rafia dengan banyak 5 set. Harga satuannya 15.000 dan total 75.000. Lalu yang ketiga ada infrastruktur air dengan 3 barang, yaitu selang air yang fleksibel dengan panjang 50 meter. Harga per meternya yaitu 8.000 dengan total 400.000 rupiah. Lalu ada sistem irigasi sederhana dengan banyak 1 set. Harga satuannya yaitu 250.000, totalnya tentunya 250.000. Lalu ada ember tambahan dengan banyak 10. Harga satuannya yaitu 10.000 dan totalnya itu 100.000. Dan yang keempat ada media tanam dan pot. Nah, yang pertama ada pot besar dengan banyak 10. Harga satuannya 25.000 dan total 250.000. Kemudian ada pot sedang dengan banyak 20.000. Harga satuannya 15.000 dan totalnya 300.000. Lalu ada tanah humus dengan banyak 15 karung. Lalu harga satuannya yaitu 15.000 dan totalnya 225.000. Kemudian ada pupuk kompos organik dengan banyak 15 karung. Harga satuannya 15.000 dan totalnya 225.000. Yang kelima yaitu ada dokumentasi dan konsumsi. Yang pertama yaitu ada spanduk dan banner program dengan banyak 2, yaitu harga satunya 70.000 dan total 140.000. Lalu ada snack untuk siswa dengan 75 porsi. Harga satuan porsinya yaitu 5.000 dengan total 375.000. Kemudian ada dokumentasi foto dan video, itu banyaknya 1 paket dengan harga satuan 150.000 dan tentunya totalnya 150.000. Lalu yang terakhir ada biaya yang tak terduga, yaitu 5% biaya tak terduga dengan total 235.000. Lalu total pengeluaran seluruhnya yaitu 5.411.000 rupiah. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Sekolah kita dapat menjadi awal dalam gerakan lingkungan hidup. Mari kita buktikan bahwa generasi muda Indonesia mampu menjadi agen perubahan untuk bumi yang lebih hijau. Masa depan planet ini ada di tangan kita dan waktunya adalah sekarang.
Ayo hijaukan dan hidupkan dunia. Terima kasih. Sekian presentasi proposal kegiatan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.